Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kimia, perkenalkan nama saya Paras Purnama Gita. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalur metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Pertama-tama saya akan menampilkan PPT-nya terlebih dahulu. Kemudian yang pertama saya jelaskan di sini adalah katabolisme lemak. Katabolisme lemak dimulai dengan memecahkan lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol yang merupakan senyawa dengan 3 atom C dapat dirubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Selanjutnya, gliserol 3-dehid 3-fosfat mengikuti jalur glikolisis sehingga terbentuk pirufat. Sedangkan asam lemak dapat dipecah menjadi molekul-molekul dengan 2 atom C. Molekul dengan 2 atom C ini kemudian diubah menjadi asetil koenzim A, sehingga jika sewaktu-waktu tidak tersedianya sumber energi dari karbohidrat, barulah asam lemak ini dioksidasi. Proses oksidasi asam lemak dinamakan oksidasi beta dan menghasilkan asetil KOA. Selanjutnya, sebagaimana asetil KOA dari hasil metabolisme ini, karbohidrat dan protein, asetil KOA dari jalur ini pun akan masuk ke dalam siklus asam sitrat sehingga dihasilkannya lah energi. Karena molekul-molekul lemak tidak dapat diedarkan dari sel ke sel, sehingga molekul lemak diuraikan menjadi gliserol dan asam lemak yang selanjutnya digunakan sebagai substrat dan respirasi. Gliserol kemudian diubah menjadi dihidroksiaseton fosfat. Kemudian senyawa dihidroksiaseton fosfat diubah menjadi fosfogliseraldehida. Dalam sel, asam lemak dikatabolisme melalui lintasan beta oksidasi dengan cara asam lemak bebas FFA diaktifkan menjadi asil KOA dengan katalisir oleh enzim tioksinase. Kemudian, setelah menjadi bentuk aktif asil KOA, dikonversikan oleh enzim karnitin palmitoil transferase 1 yang terdapat pada membran eksternal mitokondria menjadi asil karnitin. Setelah menjadi asil karnitin, barulah senyawa tersebut bisa menembus membran internal mitokondria. Pada membran internal mitokondria terdapat enzim karnitin asil karnitin translokase yang bertindak sebagai pengangkut asil karnitin ke dalam dan karnitin keluar. Asil karnitin yang masuk ke dalam mitokondria selanjutnya bereaksi dengan KOA dengan dikatalisir oleh enzim karnitin palmitoil transferase kedua yang ada di membran internal mitokondria menjadi asil KOA dan karnitin yang dibebaskan. Asil KOA yang sudah berada di dalam mitokondria ini selanjutnya masuk ke dalam proses beta oksidasi. Pada beta oksidasi diangkat 2 atom C dengan hasil akhir berupa asetil KOA dengan tahapan yaitu yang pertama, asil KOA diubah menjadi transenoil KOA dengan cara oksidasi atau dehidrogenasi terhadap asam lemak aktif. Yang kedua, transenoil KOA diubah menjadi 3-hidroksiasil KOA oleh enzim enoil KOA hidratase. Kemudian yang ketiga, 3-hidroksiasil KOA diubah menjadi 3-ketoasil KOA. Pada tahapan ini dikatalisis oleh enzim beta hidroksiasil KOA dehidrogenase dan melibatkan NAD yang direduksi menjadi NADH. Selanjutnya lah terbentuklah asetil KOA dan asil KOA. Kemudian yang kedua adalah tahapan katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat adalah pemecahan molekul karbohidrat menjadi unit-unit yang lebih kecil. Katabolisme karbohidrat meliputi proses pemecahan polisakarida menjadi monosakarida dan pemakaian glukosa monosakarida dalam proses respirasi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat.
ATP inilah yang digunakan oleh seluruh tubuh atau oleh seluruh makhluk hidup untuk melakukan aktivitas kehidupan. ATP ini berasal dari beberapa proses, diantaranya glikolisis, siklus Krebs, sistem transport elektron. Pada proses ini, penggunaan ATP menjadi glukosa berikatan dengan fosfat organik menjadi glukosa 6-fosfat dengan katalisator enzim heksokinase. Glukosa 6-fosfat mengalami perubahan struktur menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh fosfoglukose isomerase. Penggunaan ATP kembali menambah fosfat organik menjadi fruktosa 1,6 difosfat menjadi katalisator fosfofruktokinase. Fruktosa 1,6 difosfat dipecah menjadi 2 molekul fosfogliseraldehida atau PGAL dengan katalisator enzim isomerase. Setiap PGAL memberikan 2 elektron dan 1 atom hidrogen kepada NAD untuk membentuk NADH. Masing-masing PGAL kembali berikatan dengan fosfat organik membentuk 1,3 difosfogliserat dengan bantuan gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Fosfat organik pada 1,3 difosfogliserat ditransfer ke ADP untuk membentuk ATP dan 1,3 difosfogliserat menjadi 3-fosfogliserat. Sebagai katalisator adalah fosfogliseralkinase. Kemudian 3-fosfogliserat memindahkan gugus fosfat ke karbon kedua membentuk 2-fosfogliserat dengan katalisator fosfogliseromutase. Lalu diikuti pelepasan H2 menyebabkan 2-fosfogliserat berubah menjadi 3-fosfenol pirufat atau PEP dengan katalisator enolase. Setiap PEP mentransfer fosfat organiknya kepada ADP untuk menghasilkan ATP, sehingga PEP berubah menjadi asam pirufat. Asam pirufat hasil glikolisis kemudian mengalami dekarboksilasi oksidatif, sehingga mengubah asam pirufat menjadi asetil KOA. Asetil dilepaskan dari asetil COA, lalu bergabung dengan oksalosetat sehingga terbentuk sitrat dengan penambahan air. Proses pembentukan sitrat ini dikatalisasi oleh enzim sitratase. Sitrat kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim azotinase. Kemudian isositrat akan diubah menjadi alfa ketoglutarat dengan melepaskan 1 molekul CO2 dan 1 atom H. Atom H yang dilepaskan akan ditangkap oleh NAD+ untuk membentuk NADH. Proses tersebut dikatalisasi oleh enzim isositrat dehidrogenase. Alfa ketoglutarat kemudian diubah menjadi suksinil CoA dengan melepaskan 1 molekul CO2 dan 1 atom H serta menempelkan 1 NADH. Enzim yang berperan adalah alfa ketoglutarat dehidrogenase. Suksinil CoA lalu diubah menjadi suksinat oleh enzim suksinil CoA sitatase. Pada proses ini molekul CoA akan dilepaskan. Selain itu ditangkap oleh ADP untuk membentuk ATP. Langkah selanjutnya adalah perubahan suksinat menjadi fumarat oleh enzim susinat dehidrogenase. 2 atom H akan dilepaskan dan ditangkap oleh FAD+ untuk membentuk FADH2. Fumarat lalu diubah menjadi malat oleh fumarase dengan penambahan air.
Malat kemudian akan diubah kembali menjadi oksalasetat oleh enzim malate dehidrogenase. Satu atom H dilepaskan pada proses tersebut. Elektron dari H+ dari NADH dan FADH2 dibawa dari substrat ke substrat lain secara berantai. Setiap kali dipindahkan, energi yang terlepas digunakan untuk mengikat fosfat organik ke molekul ADP sehingga terbentuk ATP. Kemudian yang terakhir adalah katabolisme protein. Asam-asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi lain, karbohidrat dan protein. Tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi, tidak seperti karbohidrat dan lipid. Asam amino memerlukan pelepasan gugus amina. Gugus amin ini kemudian dibuang karena bersifat toksik bagi tubuh. Terdapat dua tahap pelepasan gugus amin dari asam amino, yaitu yang pertama, transaminasi. Enzim aminotransferase memindahkan amin kepada alfa ketoglutarat menghasilkan glutamat atau kepada oksalasetat menghasilkan aspartat. Kemudian yang kedua, deaminase oksidatif. Pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion aminium. Gugus-gugus amin dilepaskan menjadi ion aminium atau NH4+, yang selanjutnya masuk ke dalam siklus urea di hati. Dalam siklus ini dihasilkan urea yang selanjutnya dibuang melalui ginjal berupa urin. Pada proses yang terjadi di dalam siklus urea terdiri atas beberapa tahap, yang itu dengan peran enzim karbonoil fosfat sintase I. Ion aminum bereaksi dengan CO2 menghasilkan karbonoil fosfat. Dalam reaksi ini diperlukan energi dari ATP. Dengan peran enzim ornitin transkarboboilase, karbomoil fosfat bereaksi dengan L-ornitin menghasilkan L-citrulin dan gugus fosfat dilepaskan. Dengan peran enzim orginosuksinat sintase, L-citrulin bereaksi dengan L-aspartat menghasilkan L-arginosuksinat. Reaksi ini membutuhkan energi dari ATP. Dengan peran enzim arginosuksinat liase, L-arginosuksinat dipecah menjadi fumarat dan L-arginin. Dengan peran enzim arginase, penambahan H2O terhadap L-arginin akan menghasilkan L-ornitin dan urea. Adapun beberapa keterkaitan metabolisme protein dan karbohidrat dan protein. Jadi keterkaitan karbohidrat, protein, dan lemak atau lipid, yaitu mereka akan dimetabolisme yang hasil akhirnya menjadi asetil CoA, di mana asetil CoA merupakan substrat untuk siklus Krebs. Kemudian dari siklus Krebs dihasilkan CO2. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.